Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah video peringatan Isra Mi'raj di Musala atau Langgar Al-Fitrah Kompleks Surya Indah 1 pada malam Sabtu tanggal 10 Januari 2023. Adapun biasanya peringatan Isra Mi'raj itu dimulai dari pembacaan syair Maulid Habsyi, kemudian setelah itu doa, setelah itu pembukaan, kemudian kalam ilahi, ketiga sambutan dari panitia, keempat ceramah, kelima doa, dan yang keenam penutup. Selamat mengikuti video peringatan Isra Mi'raj ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustaz Ahmad Muhajir Ilallah. Beliau adalah termasuk majelis Al-Babul Mustafa Al-Fatihah yang berkenan memerangi dan menjadi yang kedua kori kita Haji Muhammad Ridwan yang juga berkenan mengenalkan kami yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 02 Kompleks Surya Indah dan Surya Manunggal, yang kami hormati para alim ulama, guru dan para tokoh masyarakat, yang kami hormati bapak-bapak, adik-adik, kelompok pembaca syair-syair Maulid Al-Habsyi dari Musala Jamiatul Majirin Muslihat Indah, yang kami hormati para jemaah langgar jiran tetangga yang berkenan dengan Musala Al-Fitrah, yang berkenan meringankan langkah untuk pemerintahan kami, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak sekalian warga Kompleks Surya Indah dan TPI Manunggal yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini, di tempat yang mulia ini, di Musala Al-Fitrah, dalam rangka memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus kami rangkai dengan haul ke-18 Al-Guru Subhul Al-Alim Al-Alamah ini Haji Muhammad Islami bin Abdul Wali. Mengirim rasa syukur ini, salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikutnya keluarga, sahabat dan pengikuti jalan beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan dalam acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga seputar kegiatan bernegara, acara yang keempat ceramah agama seputar peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelima hadir serta doa haul untuk apabila terkumpul. Acara yang keempat marilah kita bersama-sama untuk mengambil berkah ini, untuk membuka acara ini dan membacakan pembukaan surat Al-Fatihah. Terima kasih. Menginjak pada acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qari Haji Muhammad Al-Jani. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada acara yang ketiga sambutan panitia kita kepada Pak Sadan Fokusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad billahi wa bi rahmatillah adada ma billah salatan wa salaman daiman bidawamillah. Yang menghormati dan memuliakan guru kita Ahmad Muhajirullah, beliau pengasuh dari Majelis Ahbabul Mustafa dari Martapura. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezekinya, disehatkan badan, dan dimudahkan serta dilancarkan urusan beliau, sehingga kita bisa terus menimba ilmu dari beliau, dakwah beliau. Yang menghormati Wali Muhammad Haji Muhammad Idanu juga dari Martapura, yang menghormati Rombongan Maulid Habsyi dari Langgar Mustika Indah, yang menghormati bapak-bapak dari perwakilan Langgar terdekat, yang menghormati Bapak Ketua RT dan seluruh pengurusnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang telah berhadir memenuhi undangan kami yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih disehatkan, dimudahkan langkah kita sehingga kita bisa berkumpul di Mushola Al-Fitrah ini sambil silaturahmi. Meskipun tadi pada sholat maghrib kita ada sedikit hujan, dan alhamdulillah udara cukup mendukung. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada zuriatnya dan pengikutnya hingga kita akhir zaman. Dalam kesempatan ini ulun atas nama panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kita rangkai dengan haul daripada Abah Bulus Kumpul yang ke-18. Pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang berhadir pada malam hari ini, khusus guru kita Ahmad Muhajirullah yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini datang mengundang kita. Kemudian juga dalam kesempatan ini mungkin tidak terlalu panjang lebar, di samping mengucapkan pujian dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kompleks Surya Indah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mempersiapkan acara ini dari awal sampai terselenggaranya pada malam hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Sebelumnya kami atas nama panitia mengakui bahwa dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangan, tidak pantasan yang kami lakukan, baik pelayanan dan sebagainya. Untuk itu perlu atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih, maaf yang sebesar-besarnya
kepada seluruh hadirin. Mohon maaf sekali lagi kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada hadirin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat atau acara pokok ceramah agama seputar pernyataan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Muhadzirillah. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina nabiyina wa barakatuh maulana Muhammad. Sangat tarawihan. Sebelum ceramah, harap yang di luar masuk dulu, bapak-bapaknya. Kalau baru masuk kita sudah mulai ceramah, karena yang ketinggalan kapal kita masuk dulu. Maju yang di ini maju dulu ke depan. Nah, maju yang di luar masuk. Supaya nanti kita sama bapak-bapak. Masukkan berataan di luar situ biar ngantuk. Dan sebelum ceramah ulun minta pada kawan ulun Abi Nabila Ustaz Afaila untuk membacakan hadis Isra dan Mi'raj untuk bertabaruk dengan cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad. Wa khairal umuri muhdatsaatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Rabbil alamin. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا محمد بن سليمان حدثنا ثابت بن مالك عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت بالبراق وهو دبته ابيض طويل فقال بحمار دون البغي يمرضه حفظه عندما تركت قال ركبته حتى اتيت بين مرضيس قال رابطه بالحلقه التي يربط به الانبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت في ركعتين ثم خرجت فجاء جبريل عليه السلام بإناء من الخمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فبل جبريل صلى الله عليه وسلم فاخترت الفطر ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعيت بالخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ محمد قيل وقد بعث إليه قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بي من قال عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما رحبا ودعاني بالخير ثم عرج بي الى السماء الثالثه فاستفتح جبريل فقيل من انت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بيوسف صلى الله عليه وسلم اذا قد أوتي شطر حسن فرحبا ودعاني بالخير ثم عرج بنا إلى السماء الربيعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قال وقد بعث إليه قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعاني بالخير قال الله تعالى عز وجل ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث
إليه وفتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم رحب ودعاه بالخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام ألا من هذا من جبريل إلا ومن معك قال محمد قليلا وعذاب عيسى الذي الله قال بعيسى إليه وفتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم ورحب ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا من جبريل قليلا ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قليل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه وفتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسجدا ظهره إلى بيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 مدد ويعودون إليه ثم ذهب به إلى السدرة المنتهى وإذا مرضها كأذان الفيلات وإذا ثمرها كالقلم قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلى ما أوحى ففرض على 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك قلت 50 صلاة قال ارجو إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيق ذلك فإني قد بلغت بني إسرائيل وخبرته قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5 قال إن أمتك لا يطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلما سمع الجهة بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة بكل صلاة 10 فاضرب 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استغفرت له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junjung salam ulun doakan sugi lunas hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang afdol kalau ada 3 kali ya. Iya Pak, ini Bapak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kayak kenalan sekolah pulang. Cek 1 2. Jelas jangan suaranya. Jelas lah. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang
yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syarifah, dzurriyyah daripada Rasulullah SAW, para ulama, para ketua masyarakat, pemerintah, ART adakah? Mana ART? Oh itu tadi umpat ulun sini mana? ART kalau bisa dia jangan jauh dari ulun lah, karena ulun aja. Kenapa? Karena PRT ini biasanya buliknya salamannya pakai lapik. Alhamdulillah. Kita apa PRT lah. Kawan dia minta tolong panitia, tolong amplopnya itu dinamai nama legasan Polri, nama legasan guru. Nanti kok huruf deh lah. Guru isinya 200, susahnya Polri misalnya 1 juta sekalinya. Aku huruf sekalinya karena ada pengarang. Rombongan Maulid apa pendengarnya? Al-Muhajirin, Jami'atul Muhajirin, sama lengaran lah Ahmad Muhajirin Jami'atul Muhajirin, Masya Allah. Dan yang sama-sama kita muliakan juga siapa lagi nih? Orang dia siapa kan? Ustadz Nurdi, namanya Ustadz Nurdi, Bahruji kan? Ustadz Bahruji, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan sini panjang semuanya. Artinya panjang iman, panjang jodoh, panjang umur, dan lain-lain sebagainya. Dan juga yang sama-sama kita muliakan Qori Haji Dani, juga kawan ulun Ustadz atau Ilah, dan semua yang hadir di sini, kaum muslimin dan muslimat, kita muliakan bersama. Kenapa? Karena tempat-tempat seperti ini adalah tempat yang mulia. Yang mana tempat yang mulia ini hanya didatangi oleh orang-orang yang mulia juga. Kenapa seperti demikian? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala majlisul ilm. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul SAW memadahi kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apabila kalian melewati kebun surga, maka mampirlah, ikuti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu kebun surga? Maka dijawab oleh Nabi SAW, kebun surga adalah majelis ilmu. Di dalam riwayat lain, kebun surga yang dimaksud adalah majelis zikir. Pada malam hari ini, insya Allah di sini ada dimasukkan ilmu, yaitu tausiah atau mau'idhah hasanah, dan juga malam ini ada juga yang namanya zikir. Karena kayaknya insya Allah kita baca tahlil bersama, kita hadiahkan kepada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Malam hari ini kita peringati Isra dan Mi'raj. Ada di gambarnya lah. Biasanya itu gambar ulun, karena biasanya dipajang di sini juga streaming aja ada. Streaming lawan panitia yang kepala panitia lah, ya kan? Nah, ulun minta tolong kayaknya bilanya undang ulun pulang kayaknya ada yang kipas sini. Jangan jamaahnya aja, jamaahnya aja lah, buat ini kuringan ya. Insya Allah ada begaya aja lah. Biar panitia tadi jam diandak di mukabian jam pas jam. Jadi supaya jangan lewat jam Senin. Jadi jerulun jam berapa tuntung? Jam 10 Pak tuntung jerulun. Sekalinya mulai ceramah jam 10 lewat 15 menit. Nah, kurang lebih sampai jam 11. Masya Allah kalau Hasan sampai jam 11 setuju lah Bian. Setuju lah. Ulun beli dulu enak. Dada kawasan kita ya malam sudah parut lapar mulai tadi, nasi dibagi sudah, tapi kalau mau makan, Masya Allah. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW sudah sering kita dengar ceritanya.
Mungkin semuanya sudah hafal? Belum? Belum kan? Tadi sudah dibacakan oleh guru. Ada ngerti kan? Bahasa Arab. Jadi cerita Isra dan Mi'raj itu Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kalau jalan pakai unta atau kuda berbulan-bulan lamanya, jauh benar. Tetapi ketika Nabi Isra dan Mi'raj dikatakan bahwasanya tempat duduk Nabi itu belum hilang rasa hangatnya, saking cepatnya daripada perjalanan Isra dan Mi'raj. Di dalam kitab Az-Zahrul Basir diceritakan di sana diumpamakan oleh Habib Usman Betawi kurang lebih wajar sedih 3 jam punya lama. 3 jam punya lama karena beliau orang Betawi, jadi bahasanya itu 3 jam kurang lebih wajar sedih perjalanan Isra dan Mi'raj. Padahal kalau jalan kaki itu jauhnya berbulan-bulan. Ada yang mengatakan 3 bulan pakai kuda, pakai onta. Tapi ketika Nabi Isra dan Mi'raj hanya 3 jam sudah sampai ke langit, Sidratul Muntaha, surga neraka, balik pulang ke dunia. Makanya difitnah oleh orang-orang yang tidak percaya ini hanya fiktif, cerita bohong. Padahal kata ini kenyataan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti demikian? Karena kalau dia tidak tahu yang namanya buraq itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Buraq ini kalau memandang ke suatu tempat, misalnya matanya bisa melihat dari sini sampai ke Tanjung tahu lah? Tabalong. Memandang sampai Tanjung, matanya pada ke sana, sekejap langsung sampai ke sana. Itu buraq. Kecepatan kilat, kecepatan angin, cepat benar. Wah, ini kan sudah luar biasa canggih. Pesawat itu ada yang suaranya aja lewat bendanya mendadak, saking cepatnya pesawat. Tapi dulu buraq lebih canggih daripada pesawat. Kenapa? Karena sekali memandang langsung sampai. Kalau naik gunung, buraq itu batis yang di mukanya bahandap, Pak. Nah, di muka bahandap batisnya. Artinya buraq tuh bila naik gunung, Nabi itu kada terjamping kayaknya, kada terjamping kayaknya. Bilanya batisnya bahandap artinya tetap rata. Tapi bilanya turun gunung, batis yang di belakang itu bahandap atau ialah bahandap ya, kalau yang di muka panjang supaya rata jalannya itu. Itu buraq luar biasa. Buraq ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dari surga. Kemudian tadi diceritakan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu sudah ditunggu oleh 124.000 Nabi di sana menunggu di Masjidil Aqsa. Menunggu siapa? Menunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi sampai ke sana digiring oleh Jibril masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ketika masuk, Nabi melihat sudah banyak nabi-nabi yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, nabi-nabi semuanya ada 124.000 semua nabi. Cuma yang wajib kita kenal hanya ada 25. Yang pertama Adam sampai Nabi Muhammad SAW. 25 yang wajib kita kenal. Tapi semua nabi dan rasul itu bilangannya 124.000, itu ada dijelaskan di dalam kitab. Jadi 124.000 sudah menunggu di Masjidil Aqsa. Ketika itu Nabi disuruh oleh malaikat Jibril untuk jadi imam. Lalu Nabi SAW ketika itu jadi imam. Kenapa jadi imam? Karena Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul-rasul. Nah, ini kita utamanya umat Nabi Muhammad untung banget. Kita ada pernah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan umat Nabi Muhammad, tetapi alhamdulillah kita dilahirkan sudah beragama Islam, sudah dijadikan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa, Nabi Isa itu hendak dijadikan umat Nabi Muhammad. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Akhirnya makanya Nabi Isa itu diangkat ke atas langit berapa ratus tahun yang lalu. Kemudian ketika hendak kiamat karena Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan umat Nabi Muhammad SAW turun bukan sebagai nabi, tapi turun sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad ini sangat mulia. Kalau pian hendak tahu betapa mulianya umat Nabi ini, apa contohnya? Kita niat satu, misalnya contohnya pagi tadi niat hendak tulang ke Langgar Miftahul Khair. Langgar apa nih? Al-Fitrah. Masya Allah. Langgar Al-Fitrah pagi sudah niat hendak tulang. Baru niat umat Nabi Muhammad hanya niat sudah diberi satu pahalanya. Ketika sampai sore ternyata harinya muruk mendung. Ketika sampai maghrib hujan. Sekarang maghrib tadi hujan basah soalnya dingin. Ini yang harus nih. Mana abahnya nih? Banyak anak. Ini agak suruh masuk makanya. Masya Allah, udah jadilah dan jangan dianggap. Kemudian ketika maghrib hujan sampai isya hujan pulang, misalnya kan kau tulang ke sini dapat satu pahala pian tetap. Tapi ketika pian kawat tulang ke sini, datang ke sini, maka sampian akan mendapatkan 10 pahala. Ini umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat dulu tidak ada kemuliaan seperti ini. Ketika niat dalam hati hendak menggawi dosa, misalnya tulang ke Langgar bulik hendak membawa sandal kawan yang hanyar, misalnya itu niat yang terbaik. Tetapi malaikat ketika hendak menulis daripada dosanya ditaati oleh Allah Ta'ala. Jangan biar Allah Ta'ala kalau kita kayaknya istighfar minta ampun kepada aku terjadi menggawi dosa. Menyatakan misalnya tulang Langgar, soalnya menangis jangan dulu asal terjadi air dan mulai menunjukkan sandal kawan terjadi diambil, hari-hari diambil sandal kawan tadi ternyata ada di dari dosa. Andai kata jadi dia mengambil, misalnya andai kata jadi dia mengambil sandal tadi jadi diambil, maka ditulislah dosanya, namun hanya satu dosanya. Tadi kan kalau kebaikan 10 pahalanya kalau digawi, kalau dosa 1 kalau digawi. Nah ini umat Nabi Muhammad. Kalau umat yang terdahulu, umat-umat yang Allah sudah ribuan tahun yang lalu, kalau menggawi dosa, biar hendak tahu, kalau hendak taubat, ada yang disuruh terjun dari atas gunung ke bawah jurang, bunuh diri, hanya diampuni dosanya. Kalau kita sekarang dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cukup minta ampun dan Allah Taala, bertaubat, niat kalau mau ulangi lagi taubatan nasuha, maka diampuni dosanya. Tapi kalau dosa sama tetangga, dosa sama jiran, dosa sama kawan, kita harus minta maaf dulu, minta halal, minta ridho, minta rela, kawan-kawan, minta maaf dulu. Kalau dosa Allah Ta'ala istighfar, taubatan nasuha, niat kalau mau ulang lagi diampuni dosa. Orang dulu harus bunuh diri. Bahkan ada kalau menggawi dosa apa misalnya zina misalnya atau dosa apapun itu, di muka rumahnya langsung timbul tulisan orang dulu nih bahwasanya si fulan mengerjakan dosa ini. Kalau sekarang kadang itu kita umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi setelah di Masjidil Aqsa beliau naik ke atas langit sampai langit ke-7. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bertemu Nabi, semuanya itu bertemu Nabi. Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke surga, sampai ke neraka. Nabi di surga, biar kalau Anda tahu di surga itu siksanya, di surga itu nikmatnya luar biasa. Siksanya di neraka itu sangat luar biasa juga. Contohnya siksa di neraka ada yang parutnya besarnya kayak rumah. Jadi Habib Usman Betawi di dalam kitab itu dijelaskan besarnya kayak rumah ya, atau parutnya besar kayak rumah. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga
Ketika di neraka Nabi melihat orang yang memecahkan kepalanya sendiri, dipecahkan, karena berguling pulang ke asal, dipecahkan lagi, berguling lagi ke asal. Nabi bertakun lawan malaikat, wahai Jibril, oleh malaikat, ini kenapa seperti demikian? Dijawab oleh malaikat bahwasanya itulah orang yang kepalanya berat melaksanakan sholat. Kita seberataan tahu oleh Isra Mi'raj itu apa? Bapak-bapak tahu aja kalau seberataan oleh Isra Mi'raj itu adalah sholat 50 waktu. Awalnya 50 waktu, namun ketika turun ke bawah tadi bertemu Nabi siapa dulu? Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Musa. Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu Nabi Musa. Bujur jangan Nabi Musa. Nabi Ibrahim kan? 7 Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yang Musa atau Isa aja. Musa apa tadi? Musa apa? Aja. Guru apa tadi guru? Langit ketujuh guru. Nah Musa Isidin yakin mana Isidin sudah? Musa Ibrahim. Pinanya Musa lah. Ya jalan. Langit ketujuh bertemu Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, wahai Muhammad, bahasa kitanya itu apa yang diberi Allah Ta'ala kepada ikan, apa yang diwajibkan kepada ikan. Ujar Nabi Muhammad, aku diwajibkan beserta umatku salat 50 waktu. Kemudian ujar Nabi Musa apa ya? As'alhut tahfif, mintalah keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi, minta keringanan, dikurangi jadi 45. Turun lagi bertemu Nabi Musa, ujar Nabi Musa minta keringanan, kurangi lagi sisa 40. Naik lagi, suruh naik lagi sisa 35, turun naik sampai akhirnya sisa 5. Namun ujar Allah Subhanahu wa taala diceritakan di dalam hadis itu 5, tapi pahalanya tetap 50. Andai kata kita ini sembahyang sehari 50 waktu, itu kalau dihitung-hitung 24 jam, setengah jam sekali kita sembahyang. Kalau mau begawi, kalau mau mendahului bini, hanya hendak main misalnya dengan bini, azan pulang, mandi 15 menit, mainnya setengah jam, tertinggal sembahyang. Iya kan, sama aja nggak main beden mau orang kuat halus tahu ya bisa tahu gitu. Masya Allah. Walhasil inilah keringanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Musa. Nabi Musa suruh terus sampai akhirnya sisa 5, minta lagi keringanan. Jangan kita lah ya. Imam mana, jangannya 5 dikurangi lagi, imam mana so kita. Tapi ujar Nabi Muhammad dijawab oleh beliau, aku ini malu sudah, minta terus sampai 9 kali ya. Kalau asalnya 50, sisa 5 berarti 9 kali ya lah. 9 kali bertemu dengan Allah Ta'ala, minta keringanan terus. Akhirnya malu Nabi Muhammad SAW, biar aja sudah 5 aja biar Nabi. Padahal kan oleh Allah Subhanahu wa taala dia 5 tapi pahalanya tetap 50. Nah ini keringanan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh daripada Isra Mi'raj adalah salat 5 waktu. Luar biasa. Salat 5 waktu ini jangan diremehkan, jangan ditinggalkan, apalagi sampai kita mengentengkan, menganggap salat 5 waktu tidak wajib. Karena ini adalah oleh Isra dan Mi'raj. Pian kalau hendak tahu setelah ini pian mendapatkan kesuksesan Isra Mi'raj atau kadar lihati sesudah balik dari sini, apabila pian rajin menggawi salat 5 waktu apalagi di musalla, itu pian artinya mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Tapi bila kelakuan masih aja macam itu, sembahyang kada misalnya, bahkan kelalaian, bahkan ke musalla kada pernah, nang azan kaum jua, nang qomat kaum jua, nang sembahyang sidin jua, nang jadi makmum sidin jua, nang apa nih, nang wirid sidin jua, doa sidin jua. Jadi panjang seberataan sidin, kasihan sidin borongan masuk surga serangan sidin.
Jadi pernah kejadian ada yang ceritakan kaum nih sembahyangnya lah, tapi kan ada jamaahnya. Sekalinya disetelakan oleh kaum lagu dangdut dilanggar. Padanya orang datang langgar, sarik kaum karena nyawa nih bahapal langgar disetel dangdut. Ujar kaum disahutinya ulun kada bahapal, buhan pian nang bahapal, buhan pian nang aneh. Mbak sudah dangdut datang ke langgar, mbak sudah diazanakan kada mau datang, mbak sudah ada yang kada bagus datang aja, hendak mau ngomen, hendak sarik lawan kaum. Nah jadi kaum ini luar biasa. Pernah siapa kaumnya di sini bro? Nama orangnya tuh Masa guring tuh guru, Masya Allah guru Kata guring bagian ulun tadi malah bilang ke guring bro. Nah Masya Allah jadi begini guru lah, kita biar duduk situ. Nah situ Masya Allah luar biasa Ustaz Hasnan lah. Tapi sini banyak dulu jamaahnya. Alhamdulillah. Kata Banyak. pindah tanggungan jawab sini lah. Alhamdulillah. Yang penting berisi dulu lah. Yang penting berisi ada jamaahnya. Masya Allah salat 5 waktu tetap jalan, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh digawi 5 waktu. Jangan sampai langgar atau musola itu kosong. Karena kalau sempat kosong, karena ada yang sembahyang, karena ada yang azan, maka sekampungan berdosa. Tapi kalau ada yang mengisi walaupun satu aja, walaupun hanya berdua, bertiga, insya Allah yang lainnya itu akan dapat dosa lagi. Jadi berterima kasih banyak lalu kaum luar biasa, Masya Allah perjuangan sini. Alhamdulillah luar biasa musalla al-fitrah. Kemudian orang melihat Isra Mi'raj salat 5 waktu tadi jangan diremehkan. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan kepada Nabi Muhammad untuk kita dan untuk Nabi Muhammad sendiri. Beliau Nabi Muhammad sembahyang juga. Bukan hanya beliau itu menyuruh, bukan hanya beliau itu memanggil bicara saja, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Bahkan salat malam Nabi ini sampai baris Nabi itu bengkak. Nabi luar biasa salatnya sampai kaki Nabi bengkak. Kemudian orang meremehkan salat yang kalau hendak tahu ada 15 siksanya. Ulun sengaja ulun bawakan kitabnya supaya ulun kisahkan di sini, supaya semua yang pulang dari sini membawa oleh-olehnya itu berupa kabar bahagia dan kabar buruk untuk orang yang memuliakan salat dan orang yang meremehkan salat. Kita akan bacakan orang yang memuliakan salat itu ada 5 daripada kemuliaannya. Ulun bacakanlah supaya biar tahu. Nah ini jelas nih, ada kitabnya, ada bahapal. Ini ada orang ceramah tuh bahapal pak ya. Ujung-ujungnya kayaknya begini 2, berkisah ini 3, ini 4. Karena kenapa? Kan ada lagi mengisahkannya. Kalau aja masalah bini 2, bini 3, bini 4, kasihan juga orang kayak itu. Wah ini sudah zamannya luar biasa. Zamannya artinya orang yang kada ilmu itu seperti orang berilmu juga. Bolongnya gue mengenal dulu lah, pakai tanggung gue. Nah, Masya Allah. Padahal mungkin dia kada pernah nuntut ilmu, mungkin kada pernah sekolah, tapi kasihan. Ini karena mungkin apakah alasannya kada tahu juga. Mudah-mudahan kita sebarkan selamat dunia wal akhirah. Amin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, man hafadha ala shalah akramahullah bi 5 khisal yarfa'u anhu dhiqal 'aishi wa 'adab al-qabr wa yu'tiyahu Allah kitabahu bi yaminihi wa yamurru 'ala as-sirat kal barqi wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Orang yang memuliakan salat itu akan mendapat 5 kemuliaan, 5 keutamaan. Keutamaan yang pertama yaitu yarfa'u anhu dhiqal 'aishi. Allah Ta'ala akan mengangkat kesempitan hidup
Orang yang menjaga sembahyang tuh nyaman rezekinya. Orang yang pengen seret rezekinya karena kepawitan, misalnya hendak motor baras ngali, hendak bini ngali, hendak motor HP ngali, seret ngali, itu bisa orang itu sebabnya gara-gara sembahyangnya ada beres. Kalau hendak berikan amalan, nah mudah-mudahan kau mengamalkan amalan sugih nih, amalan sugih. Ini amalnya nyaman aja, amalannya nyaman benar. Tapi diamalkan apabila mencapai sesuatu yang berhubungan dengan duit. Misalnya dompet, ATM, atau duit, atau apa aja tabungan, atau apapun itu yang berhubungan dengan duit, bacaannya sangat singkat. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Zaman dia Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. 6 butingnya dia. Tuh ada jadi video mainan kan, jadi YouTube atau Bah TV. Nah, ulun promosikan, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Siapa punya nih kameranya? Guru mana gurunya? Mana orangnya? Masya Allah, menjaga laptop langsung sini. Masya Allah. Ada juga pas di Kulen gratis sekali ada sih kan, ada. Masya Allah. Nah, jangan lupa like, share, and comment, subscribe. Nah, apa tadi namanya? At-Taubah TV. At-Taubah TV. Nah, itu. Bacaannya tadi Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. 6 aja bacaannya. Jadi bila jangan japai duit baca itu, japai ATM baca itu, japai dompet baca itu. Berhubungan dengan duit japai, berhubungan duit japai aja. Berhubungan dengan duit baca itu. Insya Allah rezeki itu akan menyumber, akan datang. Nyaman rezeki itu berkat mengamalkan itu. Tapi sembahyang 5 waktu dijaga. Kemudian yang kedua, wa adzabul qabri, Allah Ta'ala akan angkat azab kubur. Orang yang menjaga salat, Allah Ta'ala angkat azab kubur. Azab kuburnya diangkat. Makanya banyak orang di kubur itu karena disiksa. Kenapa? Karena berkat menjaga salat 5 waktu. Orang yang jaga salat 5 waktu, azab kuburnya diangkat, kesempitan hidupnya diangkat. Kemudian wayu tilahullah kitabahu biyamini, Allah Ta'ala akan memberikan kitabnya dengan tangan kanan, disambut dengan tangan kanan. Ketika Allah memberi kitab, di hari kiamat disambutnya dengan tangan kanan. Ini tanda bahwasanya orang yang menyambut dengan kitabnya itu dengan tangan kanan, maka orang itu tanda selamat. Ada orang yang menyambutnya tangan kiri, ada yang lewat belakang, macam-macam. Itu tanda orang yang tidak selamat. Tapi kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab, disambutnya dengan tangan kanan, ini tanda orang yang selamat. Nah, jadi jaga aja sholat 5 waktu oleh Isra dan Mi'raj ini jaga. Kemudian mayamur ala sirati kal barqi, dia akan melewati jembatan siratal mustaqim kal barqi, seperti kilat. Nanti kilat menyambar. Kilat itu kan sekejap mata aja, Pak, langsung jelek tuh. Nah, kayak itu juga orang yang lalu jembatan siratal mustaqim langsung sampai ke seberang. Yang sudah sampai ke seberang itu surga menunggu sudah. Tapi kalau gugur ke bawah itu neraka. Turunnya itu bertahun-tahun. Proses guburnya itu bertahun-tahun melayang-layang hanya sampai ke neraka yang di bawah itu. Saking dalamnya, jujur mantap nih, semangat nih, kadang-kadang ngantuk nih. Nah, luar biasa. Tapi dikatakan bahwasanya orang yang naik daripada jembatan siratal mustaqim itu dia yang tahu, ada yang mengatakan 500 tahun, lurusnya 500 tahun, turunnya 500 tahun, perjalanannya 1500 tahun. Bahkan dikatakan jembatan siratal mustaqim itu lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Dikatakan rambut dibelah 7 kayak halusnya. Itu jembatan siratal mustaqim. Ada kelihatan bujur banget, mantap juga. Jadi supaya kadang ngantuk lah yang lainnya, kalau
Masya Allah. Halus benar jembatan siratal mustaqim. Tapi kalau orang yang menjaga sholat 5 waktu itu lewat di situ sangat mudah. Bahkan kalau barki seperti kilat, saking mudahnya berkat sholat 5 waktu. Bahkan ini amalan juga supaya lancar rezeki, itu ada amalannya. Supaya diampuni dosa, ada juga amalannya. Nabi mengatakan di dalam hadis, kata Nabi SAW, man hafadha ala syuf'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu wa in kana mithla zabadil bahr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memelihara salat duha. Salat duha itu kira-kira pagi jam 9 seperempat hari, kira-kira jam 9. Ujar Nabi, orang yang menggawe salat duha maka ghufirat lahu dzunubuhu wa in kana mithla zabadil bahr. Diampuni dosanya meskipun dosanya itu seperti buih di lautan. Banyaknya buih di laut itu banyak banget. Seperti itu dosa kita banyaknya diampuni dengan berkat salat duha. Di salat 5 waktu digawi. Bahkan dikatakan oleh ulama guru-guru kita, ini amalan sugih nih. Amalan sugih siapa mau ini rezekinya lancar sembahyang duha. Karena doanya itu sangat luar biasa. Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu, ya Allah, jika rezeki ulun di langit turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, jika di bumi keluarkan. Doanya jika jauh parahkan, jika haram halalkan, jika apalagi Solid. jika sulit mudahkan. Nah, bujur benar. Itu doa sembahyang duha. Di mana ada doanya dulu? Silahkan buka di Risalah Amaliyah. Nah, itu ada lengkap tuh sembahyang duha, doanya situ ada. Luar biasa itu. Artinya minta rezeki oleh Allah Ta'ala. Bahkan di ujung-ujung doanya itu disebutkan, wa in kana rizqi fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana qalilan fakaththirhu, mun sedikit banyakkan. Wa in kana mu'assaran fayassirhu, amunnya sulit mudahkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau jauh parahkan. Lagi guru. Inat doa. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau haram halalkan. Ujarkan ada. Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma'ataita bi ibadika sholihin. Ya Allah, beri kepadaku sebagaimana engkau memberi hambamu yang soleh. Luar biasa, hamba Allah yang soleh itu guru sekumpul lah. Kita lihat, apalagi malam ini haul sekumpul, duitnya banyak, orangnya bungas, segala macam lengkap, suaranya merdu. Artinya sebagaimana diberi kepada orang soleh, ya Allah beri juga kepada ulun. Sebagaimana diberi ke guru sekumpul, misalnya contohnya beri juga kepada ulun. Itu doa sembahyang duha, sangat luar biasa. Tinggal kita mengamalkan. Syekh Salman itu sembahyang duha setiap hari. Kemudian yang terakhir, orang yang memuliakan sholat wa yadkhulul jannata bighairi hisab, akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Berkat sholat 5 waktu rutin kada ditinggalkan. Sholat 5 waktu ini kada ada keringanan apapun untuk meninggalkan. Bahkan ketika kita sakit, ketika kita di perjalanan, ketika kita di kapal, dimanapun, kada ada yang membolehkan ditinggalkan sholat 5 waktu ini. Kalau sakit kan bisa berbaring, berhereng, bapak, sampai orang setruk pun wajib juga sembahyang. Orang setruk wajib sembahyang. Ada yang dalam isyarat mata, terakhir dengan hati sembahyang. Hati itu paling terakhir. Kalau setruk sebentar mata ke gigi itu sudah. Untuk kalau bicara, telinga kalau mendengar, dengan hati sholatnya. Kalau sudah dengan hati, karena tahu juga berarti orang ini mati disembahyangkan. Nah, artinya orang makan sembahyang ini sebagai orang yang mati. Jangan sampai gini itu meninggalkan sholat. Ada ulama manapun yang ilmunya dari manapun menuntut ilmu, ada yang mengatakan sembahyang itu kau ditinggalkan, sembahyang itu kau misalnya diperayakan, tidak ada. Tapi kalau misalnya ada orang sini lah atau di mana lah, ada orang bertamat sembahyang, itu dusta aja.
jangan diumpati pada 3 juta bayar misalnya lah, masa sembahyang misalnya nih, caranya bujur gitu, ulun disebut duluan umpat dah, namun bujur, tapi itu kan sampai bujur, jadi kalau ya ulun umpat. Buru-buru kita aja ini sudah kita sembahyang, Rasulullah sembahyang, kakinya sampai bengkak, itu perjuangan Rasulullah. Maka oleh karena itulah yang kita umpati. Sudah ulun sebutkan tadi, orang yang memuliakan sholat, orang yang menjaga sholat akan diberi 5 daripada keutamaan. Ingatlah ya, yang pertama diangkat siksa dunia, kesempitan hidup diangkat. Yang kedua azab kubur diangkat. Yang ketiga lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Yang ketiga diberi kitabnya dengan tangan kanan. Yang keempat lewat jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat. Yang kelima masuk surga bebas hisab, orang yang menjaga sholat. Sebaliknya waman tahawana, orang yang meremehkan sholat, Allah Ta'ala akan memberi bikhamsi asyara ukubatan, 15 siksa. 15 siksa nih orang yang meremehkan sholat. Orang yang apalagi meninggalkan sholat, dia hanya meremehkan. Meremehkan itu bukan meninggalkan, meremehkan. Kena sembahyang dianggapnya, bahkan hati-hati jangan sampai kita ini menganggap sholat itu bukan kewajiban, bisa murtad, bisa kafir. Kalau anggap yang wajib dianggapnya bukan kewajiban, diremehkan. Jadi walhasil kita itu jaga sholat 5 waktu, jangan sampai tinggalkan. Umpamanya sampean begawi misalnya jauh sampai ke Tanjung tiap hari pulang pergi, itu ada keringanan dari agama. Kawa di jamak, kawa di kosor, yang asalnya 4 jadi 2, yang asalnya zuhur kawa digawi di asar, atau asar dimasukkan ke zuhur, kemudian jamak takdim, jamak takhir. Kemudian asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu namanya kosor, dipendekkan. Tapi kalau maghrib jangan dikosor, harus awal. Kalau maghrib dikosor sisa 1,5 rakaat, kan 1,5 rakaat ya. Kalau kita sembahyang ada kalau lagi sudah. Jadi nang kalau dikosor itu zuhur, asar lawan isya. Nang kalau di jamak zuhur lawan asar, maghrib lawan isya. Subuh itu kan kalau dikosor lagi sudah 2 rakaat, mendikosor pulang jadi 1 rakaat. 2 rakaat nih kadang kita pulang lah, subuh ini berat, Masya Allah. Apalagi sudah azan, harinya pulang masih hujan-hujan, nyaman-nyamannya kuring, tahun sudah berkiawan sudah. Biar berwasnan azan sini mengiawi sudah, tapi kita masih nyaman, kadang-kadang guring. Nabi mengatakan lah, kalau kita ketahui sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau orang sudah kawan menggawi sholat 2 rakaat sebelum subuh, ini sugihnya luar biasa dah. Sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya, dapat lebih baik dunia dan seisinya.